Nongkrong adalah suatu budaya yang digemari sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama anak muda. Sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini, anak tongkrongan sangat aktif untuk nongkrong. Seberapa sering saya nongkrong? Mungkin seminggu 3-4 kalian. Sebelum kerja sih seminggu mungkin 3 kali nongkrong. Seminggu sekali itu dapat jatah main malam gitu, maksimal jam 10. Jadi mungkin sebulan bisa 4-5 kali. Kalau pas pandemi ini kayak jarang gitu, soalnya ya gue juga mikir lah kesehatan gue kayak gimana. Gua kalau nongkrong, kalau di Kalimantan sama di sini sama aja sih, tergantung yang ada yang ngajak atau gua lagi pengen sendiri gitu biasanya. Aku mulai SMA gemar nongkrong, jadi bahkan seminggu full aku bisa nongkrong. Di masa pandemi, aku mulai jarang sih. Bahkan kadang-kala aku seminggu itu gak nongkrong belas. Kalau 2 minggu sekali atau 2 kali. Tapi ku awal-awal pandemi ya, tengah-tengah pandemi. Selepas tonggoku akhirnya sing mati papat kena covid, aku mulai jarang ngopi. Paling ngono sama nama naik aku ngopi paling seminggu ping 3 makan. Aku main bendino soalnya aku jajal kopi. Jadi sering aku. Waktu nongkrong favorit biasanya sore ke malam gitu. Sore menjelang maghrib. Jam abis sisa lah. Kalau jam biasanya malam. Malam lah. Malam pasti. Malam. Kalau saya siang jam 11:30 sampai 11:30. Kalau malam saya untuk keluarga, terus cari uang. Nongkrong paling enak siang. Apa alasan saya tetap nongkrong? Itu ya karena bosan di rumah gitu. Butuh teman ngobrol, butuh refreshing, butuh suasana baru lah yang intinya. Karena satu emang menghibur dari kejenuhan di rumah sih, sama ketemu sama teman-teman. Jarang banget. Apa alasan kamu jarang nongkrong? Yang pertama karena banyak tugas, yang kedua karena kayak gue keluar aja kayak masih takut gitu, apalagi kan pas COVID-19 masih kayak grafiknya tuh masih naik gitu kan. Kalau sekarang kan udah agak turun ya. Pas masih naik itu kayak gue takut kayak apa ya? Kayak megang barang di luar aja gue takut kayak gitu, gak tahu kayak takut banget aja. Hampir 7 bulan ini masalahnya tuh kayak gua belajar jadi orang mati gitu. Selama 7 bulan di rumah gitu. Ya istilahnya ya gabut di rumah. Kadang-kadang jenuh tuh di rumah. Jarang-jarang sih Mas. Jarang-jarang. Soalnya selain ono pekerjaan lain di rumah sing ngarai aku males nongkrong, akhirnya memilih jadi introvert di masa pandemi. Soalnya ya apa ya, ono lah tulinan diri. Sebetulnya masih, cuman sama-sama takut ya. Sebetulnya tahun 74 itu ada pandemi juga saya ngalami. Itu kolera. Itu enggak saiki kok kayak serba takut gitu loh. Dulu tuh enggak. Dulu itu yang penting kalau maghrib pulang. Kalau sekarang hampir sama. Kalau maghrib harus pulang, soalnya kalau enggak ditangkep. Takutnya beda. Jadi sekarang tetap enggak bisa, enggak nongkrong ini. Jenuh saya. Iya, di rumah ngapain coba? Itu banyak
teman-teman yang nggak bisa kumpul-kumpul bareng sih. Yang dirasakan sih mungkin jadi lebih apa ya, lebih hati-hati aja sama kerumunan. Terus sama barangnya nambah, jadi bawa hand sanitizer sama bawa masker gitu. Sebelum pandemi itu pastinya gue ngerasa kayak bebas gitu lah, kayak kemana-mana ya bisa, terus kayak apa ya, orang jualan juga kan banyak ya. Kalau sekarang kan jadi kayak jarang gitu. Terus ya kalau sekarang ngerasa lebih stres sih asli, soalnya kayak di rumah terus, di kamar terus, ngerjain tugas, natap laptop, apa-apa via laptop, apa-apa via online kayak gitu. Kalau perbedaannya tuh ya tempat tongkrongan kadang-kadang sepi, jarang ada orang. Ini biasanya di tempat tongkrongan rame, banyak orang yang order. Sekarang ya sepi. Rasa sepinya ya. Iya, sepi banget. Saya kan rame. Mungkin setelah pandemik ini sama aja gitu ya, malah kita akan semakin bersemangat untuk lebih berjuang lagi. Belum pandemi ya pokoknya fine-fine aja, nggak ada rasa ketakutan. Setelah pandemi menyerang, aku tetap fine-fine aja kalau ketakutan. Bedanya teman-teman yang lain punya ketakutan masing-masing. Basic gua aja sih. Selain itu susahi cari tempat ngopi. Soalnya biasanya ngopi sampai tutup nu kan. Saiki atau beberapa waktu yang lalu ngopi kudu take away. Lek ngono ngopi warung kopi wajib tutup jam 8. Aku sangat-sangat cukup mengganggu sih. Sekarang itu kok saya tuh kayak gini loh, pandemi ini negara melihat pandemi ini tidak dalam pendekatan kesehatan tapi keamanan. Itu ciri khas negara yang apa ya, di skala lini. Coba sampai lihat semua pendekatannya keamanan bukan kesehatan. Bahkan di akhir-akhir ini nggak pakai masker, nggak dikasih masker, nggak dicukupi maskernya, tapi justru ditangkap, didenda. Itu pendekatannya keamanan bukan pendekatan kesehatan. Itu dari dulu. Wong pandemi mau masuk malah mereka cengengesan. Coba begitu sekarang jadi pandemi beneran, mereka apa ya? Asem toh? Negara opo ya? Ya itu tadi tetap menjaga protokol kesehatan. Kurang baik mas. Sebenarnya mau dibilang salah juga tergantung sama pribadi masing-masing sih, karena kan juga kalau nggak nongkrong kayak bosen gitu nggak sih kalau di rumah. Pikiran gue sih sekarang, kalau sekarang kan udah gak turun ya grafiknya. Kalau sekarang tuh ya nggak apa-apa sih, tapi kayak ya lu harus tetap pakai protokol kesehatan lah, kayak pakai masker, lu bawa hand sanitizer, terus jangan deket-deket sama orang lain. Maksudnya kayak ya lu jaga jarak aja, terus jangan pegang apa-apa sembarangan, jangan langsung lu pegang kayak gitu, jangan, anjir itu serem banget. Gue ya biasa-biasa aja. Kalau dari gue pribadi, selama orang ini masih menggunakan protokol seperti masker, cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, ya gue oke-oke aja. Social distancing. Menurut saya itu adalah sebuah kebebasan mereka untuk tetap berinteraksi dengan teman-teman, karena mungkin kalau masih 1 atau 2 bulan masih awal-awal itu oke lah, tapi semakin kesini, semakin ke bulan ke-7 ke-8 kita semakin seperti dibohongi gitu ya. Kayak nggak masuk akal gitu. Sebenarnya biarin aja sih mereka itu tetap berkomunikasi dan berinteraksi untuk tetap berteman gitu. Pertama aku gak ngurus. Soalnya aku ngerasa COVID itu nggak hanya soal penyakit biologis, tapi sebenarnya itu penyakit mental. Kalian dipaksa untuk mengisolasi diri di rumah, nggak oleh nang-nang-di, nggak usah lapo-lapo, doang matok ae wis doing anything tanpa kumpul mbek wong. Iku nge-pressure mentalmu. Nah, ketika mau biologis itu sudah tampak nyata. Mulai tonggo kuwi mati papat. Dan kayak wong sing manjat nongkrong
ya aku ngerasa kamu kurang siap kena dipaksa sakit mental model ngono iku. Pada satu sisi iku pancen yo ya wis pancen wong dipaksa loro ngenekan dengan pandemi Covid iki ya wis lah nikmati ae. Ya wis. Kowe nek iso lepas to kowe bidhe lho, mbok. Wis ya oleh perkara sakit biologis yo. Wis wayahe wong mati lho ngono kan. Nggak apa-apa, biar aja. Nah, mereka ini sedang meneruskan informasi yang mereka dapat dari manapun. Iya, mereka bisa pakai medsos dan seterusnya, tapi nggak bisa. Daya nongkrong, bertemu, tatap muka, nggak bisa dihilangkan. Itu termasuk sekolah, moro-moro dihilangkan, nggak bisa. Kita belum, atau bahkan di negara yang modern sekalipun, tatap muka itu masih penting, ngobrol itu masih penting, nongkrong itu kita masih penting. Dengan segala aksesnya misalnya ya, negatif atau positifnya nongkrong itu. Oh, saya banyak melihat ya justru positifnya. Ruwet. Cepet hilang ya. You really suck. Anjing sih. Hati-hati aja lah. Fiktif. Lanjutkan. Covid itu ada dan harus dihadapi, paham.